Saat Gunung Suzaku terbelah dua, Qian Feng adalah orang pertama yang menyerbu masuk ke makam Suzaku. Liu Mei merenung sejenak lalu memasuki makam itu. Tuan muda klan abadi mengerutkan keningnya sebelum melangkah masuk ke dalamnya. Pada saat ini, banyak anggota klan abadi muncul dari dalam awan hitam. Beberapa dari mereka langsung memasuki makam Suzaku. Muye adalah salah satunya, lelaki tua bungkuk Syaman Daun 8 yang pernah memburu Wang Lin saat itu. Setelah 3 hari, berita tentang pembukaan makam Suzaku menyebar ke seluruh tempat. Semua kultivator masuk ke makam Suzaku untuk mengambil kepingan jiwa mereka. Zhou Wutai dan Zixin juga masuk ke dalamnya. Pada hari keempat, Wang Lin dan Situnan tiba di Gunung Suzaku. Zhu Keji telah menghilang, hanya meninggalkan kristal planet kultivasi yang perlahan hancur. Yun Kezi dan kawanannya juga tidak ada di sana. Banyak kultivator dan anggota klan abadi sedang duduk di sekitar Gunung Suzaku sambil melihat ke arah pintu masuk makam. Wang Lin menatap pintu masuk dan perlahan berjalan mendekat. Di batas pintu masuk makam Suzaku ada banyak kultivator berkumpul. Sebagian besar dari mereka adalah kultivator formasi jiwa. Ada juga 16 kultivator transformasi jiwa. Mereka mengepung dan memblokir pintu masuk. Ke-16 orang ini berada dekat dengan negara Suzaku. Meski begitu, mereka tetap datang terlambat dan kehilangan kesempatan untuk masuk. Sebelum mereka tiba, jumlah orang yang masuk ke makam Suzaku sudah mencapai batasnya. Satu-satunya cara untuk masuk adalah menunggu orang-orang di dalamnya tewas. Di antara 16 kultivator transformasi jiwa, hanya satu di antara mereka yang berada pada tahap akhir, 3 di antaranya berada pada tahap pertengahan, dan sisanya berada pada tahap awal. Ke-16 orang ini tersebar di sekitar pintu masuk makam Suzaku. Pandangan mereka semua tertuju ke pintu masuk. Jika ada kilatan hijau dan riak muncul, itu berarti seseorang atau beberapa di dalamnya telah tewas, dan mereka baru bisa masuk. Dengan 16 orang yang menunggu, tidak ada satu orang pun yang berani mendekat. Mereka semua menunggu 16 orang ini masuk sebelum berebut siapa yang berhak masuk berikutnya. Pada saat ini, Wang Lin mendekat dari kejauhan. Situnan memberiku sebuah batu giok untuk keluar dari makam Suzaku, jadi seharusnya tidak ada masalah jika aku tidak berhasil mengambil kepingan jiwaku. Meskipun Situnan punya cara yang sulit agar aku tidak mati, tapi kehilangan satu keping jiwa akan memengaruhi kultivasiku di masa depan, pikir Wang Lin. Saat Wang Lin perlahan mendekat, beberapa kultivator melihatnya, namun mereka segera menyingkir dan memberi jalan. Saat Wang Lin berjalan melewati mereka, satu suara arogan terdengar dari depan, berhenti. Saat suara itu terdengar, para kultivator lainnya segera menjauh, sementara Wang Lin terus berjalan. Tak jauh di depan, ada 5 kultivator duduk bersila, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Keempat orang itu berada di tahap tengah formasi jiwa. Wang Lin melihat pemuda itu dengan tenang dan terus berjalan. Meskipun pemuda ini tampak muda, ia sebenarnya adalah monster tua yang telah ratusan tahun berkultivasi. Pemuda itu dengan tajam menatap Wang Lin dan berteriak, "Rekan kultivator, jangan melanggar aturan, guruku sudah ada di sini lebih dulu." Begitu para senior transformasi jiwa di depan itu masuk, saatnya giliran kami, karena kamu datang terlambat, kamu seharusnya menunggu di belakang, kata pemuda itu dengan tajam. Tatapan Wang Lin tertuju pada lelaki tua berjubah hitam dengan sedikit energi spiritual surgawi di tubuhnya. Ia diambang batas untuk mencapai transformasi jiwa. Lelaki tua itu membuka matanya dan melihat ke arah Wang Lin. Rasa terkejut melintas di hatinya, tatapannya menjadi serius. Ketika pemuda itu melihat sikap Wang Lin yang masih santai, suaranya yang tajam dan arogan kembali terdengar, "Guruku adalah brutal Nanming yang terkenal." Namun sebelum ia menyelesaikan bicaranya, mata lelaki tua itu menyipit dan berteriak, "Diam!" Teriakan itu membuat pemuda itu terkejut dan semakin terkejut saat melihat lelaki tua itu tiba-tiba berdiri dan dengan hormat menangkupkan tangannya ke arah Wang Lin saat berkata, "Nanming menyapa senior, muridku bersikap kasar dan menyinggung senior, aku harap senior bisa memaafkannya," kata lelaki tua itu segera menyingkir. Saat kata-kata itu terdengar, orang-orang di sekitar lelaki tua itu terkejut, mereka segera bangkit dan menyingkir. Wang Lin sedikit mengangguk ke arah lelaki tua itu, lalu berjalan melewati mereka, dan tiba dalam jarak 1000 kaki dari pintu masuk Gunung Suzaku. Pemuda yang terkejut itu bertanya, "Guru, apa tingkat kultivasi orang itu? Mungkinkah dia monster tua transformasi jiwa?" Orang itu tidak hanya berada di tahap transformasi jiwa, tapi transformasi jiwa tahap akhir, bahkan mendekati Askendan, kata orang tua itu mengirimkan suaranya.
membuat wajah pemuda itu nampak tercengang. Saat Wang Lin memasuki jarak yang dekat dengan pintu masuk makam, 16 tatapan dingin tertuju padanya, namun sesaat kemudian mereka menarik kembali tatapan dingin itu. Mereka tahu Wang Lin sama kuatnya seperti mereka, dan akan menjadi bagian dari kelompok pertama yang memasuki makam Suzaku. Wang Lin berjalan dan duduk dengan santai di dekat pintu masuk. Tak jauh darinya, ada seorang pria parubaya tengah duduk bersila dengan sebuah pedang kuno tertancap di tanah. Di depannya, ada seekor monyet kecil dengan mata merah duduk di sampingnya. Saat Wang Lin duduk, pria parubaya itu membuka matanya dan berkata, "Cheng Niu." Saat dia mengatakan itu, 15 kultivator transformasi jiwa lainnya terkejut dan menatap Wang Lin dengan serius. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia menatap pria parubaya itu dan bertanya, "Apa kita pernah bertemu?" Pria parubaya itu tersenyum tipis. Ia mengusap kepala monyet kecil di sampingnya dan menjawab, "Kita belum pernah. Rekan kultivator Cheng Niu, kamu menggunakan metode pemurnian surgawi untuk membersihkan akar fanamu sekaligus. Ini membuatmu jauh lebih kuat daripada yang lain. Mereka akan berpikir bahwa kamu berada di tahap akhir transformasi jiwa daripada tahap awal. Tidak banyak orang yang bisa menggunakan cara ini untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Tidak heran kau mampu membunuh Li Yuanfeng dan leluhur klan iblis raksasa," kata pria itu. Wang Lin sedikit mengernyit. "Apa ada masalah?" tanya Wang Lin. Pria parubaya itu sedikit menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada. Kalau begitu jangan ganggu aku," kata Wang Lin mulai memejamkan matanya. Tatapan pria parubaya itu menjadi dingin. Ia memberikan sedikit tekanan pada monyet kecil itu, membuat monyet itu langsung menjerit dan matanya mulai bersinar merah. Tak lama kemudian, lorong menuju makam mengeluarkan cahaya dan riak hijau menyebar. Itu berarti di dalam makam ada yang tewas dan orang lain dapat masuk. Pria parubaya itu mengerutkan keningnya. Ia melirik Wang Lin sebelum bangkit dan berjalan menuju lorong. "Wang Lin, kau tidak mengenaliku yang sekarang, tapi aku mengenalimu," gumam pria itu menoleh ke arah Wang Lin dengan senyum dingin. Mata Wang Lin sedikit mengernyit saat melihat pria parubaya itu memasuki makam. Ia tampak familiar dengan senyum dingin itu, namun dia tidak ingat di mana dia pernah melihat senyum dingin itu sebelumnya. Setelah pria parubaya itu masuk, beberapa orang transformasi jiwa tingkat menengah berdiri dan bergegas menuju pintu makam. Wang Lin mengikuti mereka dari dekat dan juga memasuki pintu. Dengan kilatan cahaya hijau, semua orang sekejap menghilang. Tak lama kemudian lampu hijau menyala, dan salah satu kultivator transformasi jiwa terdorong keluar. Dia meraung marah saat kembali ke tempat duduknya. Pintu masuk ke makam Suzaku berada di Gunung Suzaku, tapi makam itu sendiri berada di dunia lain. Makam Suzaku dikelilingi oleh kekuatan misterius dari kristal planet kultivasi. Selain pintu masuk di Gunung Suzaku, tidak ada cara untuk masuk atau keluar. Tempat ini ada di dalam planet dan tumbuh secara bertahap. Tempat ini memiliki gunung, sungai, langit dan buminya sendiri. Siapapun yang memasuki tempat ini untuk pertama kalinya akan terkejut. Wang Lin muncul di satu tempat di tepi makam Suzaku. Tanah di sekitarnya hangus dan gumpalan asap hitam keluar dari tanah dan melayang ke langit. Ada kilat pelangi yang menyambar dan retakan spasial besar terbuka tinggi di udara. Fluktuasi yang kuat ini menyebabkan bumi di bawahnya menjadi terang dan gelap. Wang Lin muncul di bumi yang hangus dengan kepulan asap hitam mengepul dari tanah. Matanya sedikit mengernyit saat melihat ke kejauhan dan merenung. Si Tunan berkata bahwa makam Suzaku tidak begitu besar yang terbagi menjadi bagian dalam dan luar. Bagian tengah adalah tempat makam Suzaku generasi pertama, dan di sanalah kristal planet kultivasi berada. Namun tempat ini jauh berbeda dari yang katakan si Tunan. Indra spiritualku bahkan tidak dapat menjangkau bagian luar, apalagi menemukan altar itu, pikir Wang Lin mengerutkan keningnya. Dia berjongkok untuk menyentuh tanah yang hangus dengan tangannya. Ada unsur api di dalam bumi ini, bukan disebabkan oleh pertempuran, tampaknya dari roh unsur api alami, pikir Wang Lin, lalu terbang menjauh. Tidak ada seorang pun dalam jarak 5.000 km dariku, sepertinya semua orang yang masuk tersebar di makam ini, pikir Wang Lin, saat ia dengan cepat terbang ke kejauhan. Tepat saat dia pergi, sepasang mata hijau muncul di tanah. Mata itu memancarkan cahaya misterius saat menatap Wang Lin, lalu menghilang kembali ke tanah. Wang Lin dengan cepat terbang menuju ujung bumi yang hangus, namun dia tiba-tiba berhenti dan mundur saat ledakan terdengar. Ketika pilar api biru tiba-tiba muncul, suhu ai, menyebabkan suhu di tempat itu langsung meningkat.
Gelombang panas yang diciptakan oleh api ini dengan cepat meniup semua asap hitam yang keluar dari tanah. Namun anehnya asap hitam itu berubah arah dan masuk ke dalam api biru dan melayang ke atas. Wang Lin sedikit terkejut saat melihat semua asap hitam dalam jarak jauh terbang menuju api biru. Sejumlah besar asap hitam berkumpul di dalam api biru, lalu keluar dari api biru dan berubah bentuk seperti tentakel. Saat Wang Lin mundur, tatapannya menjadi dingin. Dia mengeluarkan pedang surgawi dan menebasnya. Segera cahaya merah melesat ke arah api biru. Asap hitam dengan cepat berkumpul membentuk perisai tepat bilah tajam merah tiba dan menghantam perisai hingga menimbulkan ledakan keras. Energi pedang menyusut sedikit saat menembus perisai dan menghantam api biru. Sebuah retakan besar muncul pada api biru dan gumpalan asap hitam mengepul dari retakan itu. Api biru itu bergerak, menyebabkan sejumlah besar asap hitam berkumpul di sekitarnya dan menutup retakan itu. Saat lebih banyak asap hitam berkumpul, api biru itu mulai berubah bentuk menjadi sosok manusia. Makhluk itu tampak seperti bocah berusia 9 tahun, seluruh tubuhnya mengeluarkan asap hitam dan matanya gelap saat menatap Wang Lin dan tersenyum. "Jangan pergi, bermainlah denganku," kata sosok itu. Wang Lin menatap dingin ke arah anak kecil itu. Dia tahu bahwa makhluk itu bukanlah binatang iblis, melainkan roh api yang menciptakan panas di tanah itu. "Enyahlah," kata Wang Lin dengan dingin sebelum terbang melewati anak api itu dan hendak pergi. Namun anak itu melambaikan tangan kanannya dan bumi mulai bergemuruh saat terangkat, menciptakan tembok setinggi 1000 kaki untuk menghalangi Wang Lin pergi. Wang Lin mengerutkan kening, tubuhnya sekejap menghilang dan muncul di jarak yang jauh dari bumi yang hangus. Anak itu melayang ke tepi bumi yang hangus dan menatap Wang Lin, namun ia tidak melangkah keluar. Tampaknya ia terbatas bergerak di dalam bumi yang hangus. Mata hitam anak itu menatap Wang Lin, memancarkan perasaan menyeramkan. Dengan suara gemuruh, ia tiba-tiba melompat ke udara dengan lengan terbuka. Sejumlah besar asap hitam keluar dari tubuhnya lalu berubah menjadi sekelompok naga dan memasuki bumi yang hangus, membuat bumi hangus mulai bergerak maju. Wang Lin mengernyit saat menatap dingin ke arah bumi hangus yang bergerak maju, sebelum berbalik dan terbang menjauh. Ketika anak itu melihat Wang Lin semakin menjauh, ia mulai panik dan meraung saat asap hitam keluar dari tubuhnya dan menggali tanah, menyebabkan bumi yang hangus bergerak lebih cepat. Namun, kecepatan ini tidak sebanding dengan kecepatan Wang Lin yang perlahan menghilang di kejauhan. Wajah anak itu dipenuhi dengan permusuhan. Ia mengeluarkan suara gemuruh besar ke langit, lalu tubuhnya runtuh menjadi bola api biru, dan kembali ke bumi yang hangus. Bumi yang hangus itu mulai bergetar hebat, lalu tiba-tiba mulai mengembang lagi membentuk garis yang bergerak maju dengan kecepatan yang menakutkan. Saat Wang Lin terbang, tatapan matanya menjadi dingin, dia berbalik dan melihat barisan bola api yang mengejarnya seperti naga api. "Kau mencari kematian!" teriak Wang Lin berhenti dan mengangkat pedang surgawi. Kali ini pedang surgawi memancarkan cahaya keemasan karena terisi dengan energi spiritual surgawi saat Wang Lin mengayunkannya ke bawah. Segera bilah cahaya merah pedang bergerak lebih cepat saat melesat ke arah bumi yang hangus menyebabkan ledakan keras dan banyak. Retakan besar menyebar di bumi yang hangus menyebabkan bumi hangus itu hancur dan tanah beterbangan ke segala arah. Di saat yang sama, kekuatan misterius keluar dari setiap celah bumi yang hangus. Mata Wang Lin menyipit saat dia mengulurkan tangannya dan mengambil beberapa butir tanah dan memeriksanya sebelum berbalik dan segera pergi. Tak lama setelah dia pergi, butir-butir tanah mulai berkumpul lagi dan bumi yang hangus itu mulai kembali pulih. Anak itu melihat ke arah tempat Wang Lin pergi dan menunjukkan ekspresi frustrasi yang mendalam saat berteriak, "Jangan pergi!" Namun, anak itu tiba-tiba berbalik dan melihat sosok lain yang terbang ke arahnya. Kegembiraan tiba-tiba memenuhi mata anak itu. Setelah meninggalkan bumi hangus jauh di belakangnya, ekspresi Wang Lin nampak muram. Dia kini yakin bahwa anak yang terbuat dari api itu bukanlah roh api. Kalau itu adalah roh api, maka tebasan pedang surgawi itu pasti sudah menghancurkannya. Tapi hantaman yang mengandung energi surgawi itu hanya membuatnya roboh dan tidak menimbulkan luka apapun. Bahkan bumi yang hangus itu tidak rusak sama sekali. Wang Lin merenung, tempat ini sangat aneh. Begitu bumi yang hangus itu hancur, aku merasa setiap butir tanah itu adalah jiwa. Mungkinkah itu adalah potongan-potongan jiwa? Pikir Wang Lin berhenti dan melihat ke belakang, dan mendengar teriakan gembira dari belakangnya. Akhirnya, ada seseorang yang bisa bermain denganku. Ekspresi Wang Lin tampak muram. Ia mencoba memindai butiran tanah di tangannya, dan mendengar suara butiran tanah yang pecah, dan api biru muncul di tangannya. Saat melihat nyala api ini, Wang Lin terkejut.
Itu adalah kepingan jiwa seorang manusia biasa, dan mengandung sedikit unsur api, jadi bumi hangus itu dibentuk oleh semua bagian jiwa ini, yang digabungkan, tidak heran pedang surgawi tidak bisa menghancurkannya. Mengapa aku menemukan kepingan jiwa tepat di pintu masuk? Mungkinkah kepingan jiwaku juga ada di dalam makhluk hidup semacam ini? Pikir Wang Lin mengerutkan kening, lalu terbang ke depan. Setelah meninggalkan bumi yang hangus, Wang Lin memilih satu arah dan segera terbang ke arah itu. Selama 3 hari terbang, Wang Lin masih belum menemukan perbatasan dan terbang di atas dataran rumput hijau yang tak berujung. Sesaat kemudian dia melihat 2 orang terbang di kejauhan, satu adalah laki-laki dan yang lainnya adalah perempuan, keduanya perlahan terbang ke arahnya dan berhenti agak jauh dari Wang Lin. Lelaki itu adalah seorang pria muda yang mengenakan jubah hijau kuno dan tampak banyak luka di jubahnya, adapun wanita itu, dia nampak jelek, ada banyak bopeng di wajahnya. Lelaki itu berteriak, "Namaku Murong, siapa namamu?" "Aku Qingmu," kata Wang Lin. Dia melihat pemuda itu berada di tahap tengah pembentukan jiwa, sementara yang wanita berada di tahap awal. Di luar makam Suzaku, mereka dapat dianggap kuat, tapi di dalam makam Suzaku, di mana begitu banyak orang telah tewas, mereka tampak agak lemah. Murong dengan hati-hati mengamati Wang Lin dan berkata, "Apakah rekan kultivator baru saja mencapai tahap pembentukan jiwa?" Wanita bopeng itu menatap Wang Lin dengan sedikit tatapan dingin. "Benar, aku baru saja mencapai tahap awal pembentukan jiwa," jawab Wang Lin. "Rekan kultivator, tempat ini terlalu berbahaya, bagaimana kalau kita bekerja sama? Semakin banyak orang yang kita miliki, semakin kita aman, dan kita akan memiliki peluang lebih tinggi untuk mendapatkan kembali kepingan jiwa," kata Murong. "Tampaknya kamu percaya diri mendapatkan kembali bagian jiwamu," kata Wang Lin. "Aku termasuk yang pertama memasuki makam Suzaku. Aku sendiri melihat bagaimana Qian Feng dan Syaman berdaun 8 memasuki bagian dalam. Mereka akhirnya masuk ke altar, tapi altar itu terpencil dan sangat berbahaya. Kita perlu menunggu lebih banyak orang sebelum kita pergi, maka kita akan memiliki kesempatan yang lebih baik," kata Murong. Wang Lin perlahan mengangguk. "Kalau begitu, tidak perlu banyak bicara lagi. Ayo pergi," kata wanita bopeng itu, terbang menjauh. Murong melihat punggung wanita itu, dia menghela napas dan berkata, "Dari belakang, dia terlihat sangat cantik, sayang sekali." Setelah mengatakan itu, dia sedikit mengangguk ke Wang Lin dan terbang. Wang Lin mengikutinya dari belakang. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yuk guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.